pernah nggak sih kita berhenti sejenak dari semua kesibukan dan nanya ke diri sendiri, sebenarnya ini semua buat apa ya? Pencarian akan makna, pencarian akan tujuan, ini tuh perjalanan yang kita semua alami. Kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng sebuah peta untuk perjalanan batin ini, buat cari petunjuk dan nemuin arah. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Apa tujuan hidup saya? Jujur aja, pertanyaan ini tuh kadang bisa jadi yang paling bikin pusing, paling bikin takut kan? Ini bukan cuma soal milih kerjaan atau karir, tapi lebih dalam lagi, tentang gimana caranya kita bisa ngejalanin hidup yang rasanya penuh, utuh, dan benar-benar berarti buat kita. Nah, pemandu kita buat perjalanan kali ini datangnya dari sumber yang mungkin nggak biasa. Sebuah pesan dari Paus Leo ke-14. Eits, jangan keburu takut dulu. Kita nggak akan bahas teologi yang berat-berat kok. Justru sebaliknya, kita akan lihat dokumen ini sebagai semacam peta universal buat penemuan diri. Anggap aja ini panduan perjalanan ke dalam yang relevan buat siapapun. Nggak peduli apa latar belakang kita. Oke, langkah pertama di perjalanan ini tuh soal mengubah sudut pandang kita. Selama ini kan kita mikirnya tujuan itu ada di ujung sana, sebagai sebuah target yang harus dicapai. Tapi gimana kalau ternyata fokus kita selama ini salah? Gimana kalau kita seharusnya mulai dengan mencari keindahan yang sebenarnya udah ada di sepanjang jalan hidup kita? Pesan ini pakai perumpamaan gembala baik yang menuntun kita. Nah, poin kuncinya di sini tuh gini, jalan ini bukan tentang buru-buru nyampe tujuan, tapi tentang gimana caranya kita bisa menjadikan perjalanan itu sendiri jadi indah. Saat kita mulai fokus sama keindahan di tiap langkah, hidup kita dengan sendirinya akan jadi lebih indah juga. Jadi, yuk kita definisikan ulang kata panggilan. Coba deh lupain sejenak soal profesi atau jabatan. Panggilan dalam konteks ini adalah sebuah jalan hidup yang bikin kita jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan disitulah justru keindahan sejati dari hidup kita kebuka. Fokusnya geser nih, bukan lagi kerjaan saya apa, tapi lebih ke bagaimana saya menjalani hidup ini. Nah, ini dia bagian paling pentingnya. Ternyata tujuan hidup itu bukan sesuatu yang dikirim dari luar, bukan kayak paket yang tiba-tiba datang ke rumah kita. Sebaliknya, tujuan itu adalah sesuatu yang udah ada di dalam diri, kayak harta karun yang terkubur, dan tugas kita adalah menggali dan menemukannya. Ada contoh bagus dari Santo Agustinus. Dia tuh nyari kebenaran kemana-mana, lewat buku, filsafat, keliling dunia. Tapi dia baru bener-bener klik pas dia berani lihat ke dalam dirinya sendiri. Dia sadar jawaban yang selama ini dia cari itu nggak ada di luar sana, tapi justru ada di bagian paling dalam dari jiwanya. Ini nunjukin betapa pentingnya introspeksi. Lebih dalam daripada kedalaman diriku sendiri. Coba deh kita renungin kalimat ini. Ini artinya tujuan atau kebenaran yang kita cari-cari itu seringnya dekat banget, lebih dekat dari yang kita kira. Cuma mungkin ketutup aja sama, ya sibuknya kerjaan, ekspektasi orang lain, dan berisiknya dunia sehari-hari. Jadi intinya begini, nemuin panggilan hidup itu bukan soal maksain diri masuk ke cetakan yang kaku. Coba lihat di slide ini, jelas banget bedanya. Ini bukan kewajiban yang berat, tapi justru sebuah rencana yang penuh kasih dan kebahagiaan. Bukan paksaan, tapi sebuah penemuan pribadi yang bebas, dan justru membebaskan. Oke, perjalanan ke dalam, tapi ini bukan berarti kita harus menyendiri jadi petapa di gunung ya. Proses penemuan ini justru adalah sebuah dialog, sebuah hubungan timbal balik. Jadi bukan cuma soal mengenal diri sendiri, tapi juga tentang berani untuk dikenal oleh sesuatu yang lebih besar dari kita. Terus gimana caranya bangun relasi batin ini? Ada beberapa tips praktis nih. Pertama, coba deh ambil jeda buat hening. Matiin dulu semua notifikasi. Lalu coba lebih peka dengerin suara hati. Baca juga tulisan-tulisan yang bisa ngasih inspirasi. Dan yang gak kalah penting, terhubunglah sama orang lain. Karena seringkali tujuan kita justru jadi makin jelas saat kita ada di dalam komunitas. Setelah mendengarkan, setelah mungkin mulai menemukan, sekarang datang bagian yang paling challenging, bertindak. Nah, ini butuh yang namanya keberanian. Keberanian untuk percaya. Keberanian untuk melompat bahkan waktu kita belum bisa lihat dengan jelas kita akan mendarat di mana. Kisah Santo Yusuf di sini jadi contoh yang keren banget. Coba bayangin posisinya dia. Dihadapkan sama situasi yang jujur aja nggak masuk akal. Tapi dia milih buat dengerin suara dari dalam. Dalam kasusnya, sebuah mimpi. Dan yang paling penting, dia langsung bertindak dengan kepercayaan penuh. Kuncinya apa? Dia nggak nunggu semuanya jelas dulu baru mau gerak. Nah, inilah gunanya kepercayaan. Kepercayaan itu bukan keyakinan buta. Anggap aja dia itu jembatan yang kita bangun sendiri buat nyebrangin jurang ketidakpastian.
Kepercayaan inilah yang bikin kita berani ngambil langkah pertama dan langkah selanjutnya, meskipun jalan di depan masih tertutup kabut keraguan. Dan ini ngebawa kita ke pemahaman terakhir yang menurut saya melegakan banget. Menemukan tujuan itu bukanlah garis finish, bukan satu keputusan final yang kalau salah hidup kita gagal total. Bukan, justru itu adalah awal dari sebuah proses pertumbuhan yang dinamis dan terus-menerus. Slide ini ngegambarin bedanya dengan jelas. Di satu sisi ada pandangan yang statis, yang lihat tujuan hidup itu kayak patung. Sekali jadi, ya udah, nggak berubah. Tapi di sisi lain, ada pandangan dinamis yang ngelihatnya sebagai sebuah perjalanan untuk jadi dewasa, yang terus berkembang seiring kita juga bertumbuh dan belajar. Metafora pokok anggur ini pas banget sih. Tujuan kita itu bukan benda mati, tapi kayak tanaman yang hidup. Dia butuh dirawat, dipupuk lewat hubungan yang hidup, sama diri sendiri, sama sesama, sama sang pencipta, biar bisa terus tumbuh, jadi matang, dan akhirnya menghasilkan buah dalam hidup kita. Jadi, dari semua obrolan kita, apa aja nih peta singkat buat perjalanan batin ini? Oke, kita rangkum ya. Pertama, cari keindahan di sepanjang jalan, bukan cuma tujuannya. Kedua, intip ke dalam diri, karena harta karun terbesar ada di situ. Ketiga, kumpulin keberanian untuk percaya sama suara hati itu. Dan yang terakhir, nikmati prosesnya, karena ini adalah perjalanan pertumbuhan seumur hidup. Pada akhirnya, semua ini kembali ke diri kita masing-masing. Penjelasan ini cuma peta, tapi yang harus melangkahkan kaki ya kita sendiri. Jadi, pertanyaan terakhirnya bukan lagi apa tujuan hidup saya, melainkan di mana dan kapan saya mau mulai perjalanan batin ini untuk menemukannya?